Gara-gara story Instagram, akhirnya gua masuk PIMNAS. Halo teman-teman, kembali lagi di channel gua, dan di video kali ini gue bakalan cerita tentang pengalaman gua di PIMNAS yang dimulai dari story Instagram. Nah, teman-teman, sebenarnya sejak kecil, mungkin gue dan teman-teman juga ngerasain bahwa kepengen banget ya, ciptain sebuah inovasi yang kayak, wow, lu bisa nyiptain sebuah hal yang digunain banyak orang, memudahkan, apalagi yang berbau teknologi gitu ya. Apalagi zamannya sekarang gitu. Nah, sebagai siswa SMA, dulu ada proyek ilmiah yang disuruh ngebuat sebuah inovasi. Nah, di situ tuh waktu itu namanya gue buat PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Jadi pakai air di seluruh saluran. Nah, pada saat itu gue berpikir, wah, ketika nanti gue jadi mahasiswa, gue kepengen ngebuat suatu hal yang bisa diinovasikan dan berdampak buat orang banyak gitu ya. Itu hanya angan-angan sih pada saat itu. Selain itu, memang waktu jadi mahasiswa gue pengen nih jadi aktivis gitu ya, kayak ikut BEM dan lain-lainnya. Nah, salah satu kesempatan yang akhirnya bisa dimanfaatkan sebagai tempat dan wadah nih untuk melaksanakan atau membuat inovasi yang gue pengen itu adalah di PIMNAS. Atau kalau misalnya tingkat universitas itu namanya PKM ya, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, PIMNAS itu singkatan dari Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, yang artinya ini adalah perlombaan yang resmi dilaksanakan oleh negara kita melalui kementeriannya dan diikutin oleh hampir ratusan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Artinya teman-teman, ini lomba yang beneran diikutkan oleh banyak universitas, nggak cuman kayak 1-2 gitu ya. Singkat cerita, dari PIMNAS ini, awalnya gue nggak ada kepikiran nih. Gue tahu ada PIMNAS, tapi nggak kepikiran untuk ikutan. Sampai akhirnya gue diajakin sama teman gue namanya Tufel, dan dia udah ada tim, salah satunya anggotanya namanya Ariko. Nah, semua ini, ya kan, yang gue ceritain tadi, itu berawal dari kata-kata yang gue bilang di awal. Gue bisa lolos PIMNAS dimulai dari story Instagram. Mesin tetas yang waktu itu kita buat dan kita rakit sendiri dari komponen-komponennya sekarang udah bisa digunakan dan udah netas nih anak-anak ayamnya dari penetasan kita. Nah, ini dia anak-anak ayamnya, ada beberapa yaitu 20 ekor. Dan komponen apa aja sih yang ada dalam mesin tetasnya? Mereka ngundang gua ke timnya, which is itu juga cukup jarang ya, kan kita ngundang orang yang kompeten. Nah, karena pada saat itu gue juga lagi bisnis, ngebuat mesin tetas dari ya biasa aja gitu, ngikutin yang udah ada. Karena itulah gue diundang ke tim untuk bisa bantu buat tim produksi di PIMNAS ini. Singkat cerita nih teman-teman, setelah diskusi yang panjang, malam rapat gitu ya, sampai tengah malam ngebuat proposal dan segala macamnya. Ini kamu bagus sudah mensitasi data-data ya, terus mereferensi. Kita dan tim itu, timnya ada gua, Tufel, Ariko juga, terus kita bertiga di Fakultas Peternakan nih, ada yang hasil sama gua produksi. Terus kita juga ada dari DHH atau hasil hutan, itu ada Fadilah namanya, dan satu lagi teman kita dari agribisnis untuk ngurusin peruangan dari agribisnis, namanya Farhah. Nah, singkat cerita, kita akhirnya ngebuat sebuah inovasi namanya Incubat Wall, atau kalau misalnya pas presentasi namanya Incubat Wall. Nah, Incubat Wall ini singkatan dari inkubator, tetas telur, berbahan dasar papan partikel wall, domba lokal. Sedikit buat teman-teman yang belum tahu bahwa domba lokal itu, seluruh domba itu biasanya kan harus dipotong, apa namanya,
wall-nya itu setiap 6 bulan sekali. Tapi karena di Indonesia, wall-nya itu nggak dipakai. Karena wall domba di Indonesia itu jelek gitu ya, kualitasnya belum bisa kayak buat benang dan lain-lainnya. Jarang dipakai. Dan jadi limbah. Maka itulah kita satukan inovasi kita ini untuk buat papan partikel yang bisa menjaga kehangatan di dalam mesin tetas. Dari situlah akhirnya kita mulai persiapannya mulai dari ngurus proposal, terus seleksi pendanaan, seleksi tingkat IPB, ya kan, habis itu seleksi pendanaan yang kita dapat dana 9 jutaan, hampir maksimal. Jangan hentikan hanya sampai PKM ini saja. Teruskan lanjutkan ini karena saya pengen suatu saat akan mendengarkan sebuah track lewat di depan rumah saya, lalu tertulis di situ Expo Company. Terus juga pada saat kita presentasi untuk di Pimnasnya. Nah, ini gue kasih tunjuk nih beberapa cuplikan ya dari persiapan kita, mulai dari kita tahap PHP 2D apa ya, kalau nggak salah. Jadi persiapan buat pendanaan, terus juga persiapan kita pada saat karantina. Nih, ini seru banget sih teman-teman. Terus juga ada karantina tapi di tempat yang lain, tapi tetap namanya karantina gitu kan ya. Dan akhirnya kita presentasi buat Pimnas. Nah, dari ini sih teman-teman, ada satu hal yang kepengen gue share ke teman-teman semua, bahwa gunakanlah media sosial teman-teman secara maksimal. Apa yang gue rasain, harapannya juga teman-teman bisa rasain itu, dan itu semua dimulai dari keberanian teman-teman untuk share apa yang teman-teman bisa, kemampuan teman-teman di media sosial, entah itu Instagram, TikTok, banyak banget ya, YouTube gitu. Supaya apa? Supaya orang lain juga tahu apa yang teman-teman bisa. Sebenarnya, gue pengen cerita banyak banget nih tentang Pimnas, mulai dari persiapannya, penampilan kita ada di sana, juga kegiatan-kegiatan yang seru-seru banget tuh. Dari, ya, banyak lah. Tapi, videonya kan kita buat singkat aja nih teman-teman, supaya teman-teman tetap kepo dan mau ngeliat video yang lain gitu. Jadi, gimana menurut teman-teman? Kita ceritain atau enggak sih? Semoga video ini bermanfaat. Like kalau teman-teman suka. Kalau ada yang kurang boleh dikomen di komentar, kolom komentar. Dan juga jangan lupa share kalau bermanfaat. Terima kasih teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.